Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Lonjakan kasus di berbagai daerah membutuhkan penanganan yang tepat sasaran sehingga dapat dengan cepat dikendalikan. Sesuai dengan arahan Presiden, terdapat beberapa strategi yang dilakukan Satgas Penanganan COVID-19 untuk mengendalikan lonjakan kasus, yaitu melakukan pendekatan secara pentahelix dengan menekankan prinsip 3K, yaitu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pemerintah dan Satgas di daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Oleh karena itu, penegakan protokol kesehatan, pembatasan mobilitas, dan pembatasan kegiatan akan terus ditingkatkan lewat operasi justisi di berbagai daerah berzona merah. Jumlah testing dan tracing juga akan ditingkatkan untuk menjaring masyarakat yang positif COVID-19. Selain itu, pelaksanaan PPKM Mikro juga akan terus diperketat dengan mengoptimalkan peran posko di tingkat desa atau kelurahan, serta menyusun strategi pengendalian kasus, termasuk dan memastikan ketersediaan fasilitas dan manajemen kasus dengan memanfaatkan fasilitas karantina terpusat. Satgas juga telah mengambil beberapa langkah lain sebagai bentuk antisipasi lonjakan kasus, yaitu turun ke lapangan, menyalurkan bantuan, dan melakukan perbaikan manajemen, perbaikan kasus bersama dengan TNI dan Polri, dan pemerintah daerah setempat ke beberapa daerah yang mengalami lonjakan kasus, diantaranya adalah Jakarta, Kudus, Bangkalan, dan daerah lain di sekitarnya. Melakukan antisipasi terhadap tren kenaikan kasus di Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yang terus mengalami tren kenaikan sejak 18 Mei 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Satgas langsung melakukan penambahan sebanyak 2.000 tempat tidur, sehingga bor di Wisma Atlet dapat menurun, dan 31 fasilitas karantina terpusat lainnya dengan total lebih dari 8.000 tempat tidur di Jakarta. Penambahan ini dimaksudkan untuk mengurangi peluang penularan di rumah, serta mengurangi beban rumah sakit dan tenaga kesehatan di Jakarta dan sekitarnya. Mengingat terjadinya lonjakan kasus, kita harus lebih fokus melakukan upaya pengendalian kasus melalui disiplin terhadap protokol kesehatan, dan penegakan implementasi PPKM di tingkat kabupaten atau kota. Keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Saya ingin menginformasikan bahwa pemberlakuan PPKM Mikro secara resmi diperpanjang melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Perpanjangan PPKM Mikro ini berlaku sejak tanggal 15 Juni hingga 28 Juni 2021. Melalui perpanjangan PPKM Mikro ini, pemerintah akan membatasi penerapan work from home menjadi 75% di zona merah dan 50% di zona kuning dan oranye. Selain itu, untuk di zona merah, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Pembatasan juga dilakukan di pusat perbelanjaan dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Pimpinan daerah diminta untuk segera menindaklanjuti instruksi Mendagri ini dengan melakukan koordinasi bersama Forkompinda dan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, update perkembangan kasus harian COVID-19 tanggal 14 Juni 2021, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 8.189, di mana jumlah kasus aktif pada saat ini adalah 115.197 atau 6%, dan jumlah kasus sembuh kumulatif adalah 1.751.234 atau 91,23%, sedangkan jumlah kumulatif meninggal adalah 53.116 atau 2,77%. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan kondisi jumlah kasus mingguan secara nasional. Saya akan membagi kondisi kasus pada grafik provinsi yang mengalami kenaikan kasus
dan grafik provinsi penurunan jumlah kasus mingguan jika dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Bisa kita lihat bersama dari grafik ini bahwa 5 provinsi teratas yang mengalami kenaikan kasus seluruhnya berasal dari Pulau Jawa, yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahkan provinsi ke-6 teratas juga berasal dari Pulau Jawa, yaitu Provinsi Banten, dengan kenaikan kasus lebih dari 400 hingga 7.000 kasus di minggu ini. Kenaikan kasus pada minggu kelima pasca periode libur Idul Fitri ini jelas terlihat pada daerah yang menjadi tujuan mudik seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Banten, dan Jawa Barat, serta daerah yang menjadi asal pemudik yaitu DKI Jakarta. Kondisi yang mengkhawatirkan ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah daerah serta masyarakat untuk lebih berhati-hati dan segera menetapkan strategi pengendalian kasus yang sesuai dengan kondisi dan kapasitas masing-masing daerah. Oleh karena itu, fokus kita saat ini ialah untuk segera mengendalikan pertumbuhan kasus di daerah-daerah yang sedang mengalami kegentingan kondisi kasus dengan ikut serta mematuhi kebijakan yang ada, baik pembatasan mobilitas dalam dan luar negeri maupun kedisiplinan protokol kesehatan. Bagi provinsi yang telah mengalami penurunan kasus, yaitu saya apresiasi perkembangan yang baik ini dan mohon agar terus dipertahankan. Apabila provinsi-provinsi ini dapat mempertahankan penurunan kasusnya, dapat kemudian membantu wilayah tetangga yang masih mengalami kenaikan kasus, terutama terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pasien COVID-19, agar penanganan dapat dilakukan dengan efektif. Seperti misalnya Gorontalo, Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah, masih mengalami kenaikan kasus, sedangkan Sulawesi Utara dan Barat sudah mengalami penurunan kasus. Apabila dibutuhkan dan memungkinkan, maka Sulawesi Utara dan Barat dapat membantu penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Tengah. Begitupun dengan provinsi-provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Sikap gotong royong yang sudah menjadi karakter bangsa Indonesia perlu untuk diterapkan dalam penanganan COVID-19 antar daerah, dan ini agar daerah yang sedang mengalami kenaikan kasus tinggi tetap dapat melakukan pengendalian COVID-19 secara maksimal dengan mengurangi bebannya, misalnya memberikan bantuan logistik, sarana prasarana, dan lain-lain yang dibutuhkan. Manfaat forum komunikasi antar pimpinan daerah untuk menyelesaikan permasalahan bersama-sama. Pemerintah pusat pun siap membantu jika dari upaya-upaya kemandirian yang dilakukan antar daerah tetap tidak menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Penting untuk diketahui, apapun varian COVID-19 yang ada di masyarakat, apabila kita semua patuh dan disiplin terhadap protokol kesehatan dan juga mematuhi seluruh kebijakan pemerintah, maka dapat meminimalisasi tingkat penularan yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, saya menyambung dari apa yang baru saja saya sampaikan tentang kenaikan kasus di tingkat provinsi. Saat ini saya akan menyampaikan perkembangan kasus di minggu ini, BOR, serta kaitannya dengan jumlah posko di tingkat desa atau kelurahan yang sudah terbentuk di 15 kabupaten kota. 15 kabupaten kota ini merupakan kabupaten kota dengan kenaikan kasus tertinggi di minggu ini. Jika dilihat secara umum, 11 dari 15 kabupaten kota ini memiliki perkembangan pembentukan posko yang masih rendah, di bawah 50% posko terbentuk. Sedangkan 4 diantaranya menunjukkan pembentukan posko yang sudah cukup banyak, yaitu antara 60-80% posko terbentuk. Berikut saya akan menyampaikan kabupaten kota dengan persentase pembentukan posko yang masih rendah dengan kenaikan kasus dan BOR yang tinggi. Pertama adalah Jakarta Barat, mengalami kenaikan kasus 167% dengan BOR 77,33% dan posko yang terbentuk baru mencapai 25% atau 26 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 86 total kelurahan. Yang kedua adalah Jakarta Timur, mengalami kenaikan kasus 103%
dengan bor 58,02%. Posko yang terbentuk baru mencapai 46% atau 28 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 60 total kelurahan. Yang ketiga adalah Jakarta Selatan, mengalami kenaikan kasus 85% dengan bor 78,08%. Posko yang terbentuk baru mencapai 1,5% atau hanya satu kelurahan yang sudah membentuk posko dari 63 total kelurahan. Ini menjadikan Jakarta Selatan sebagai wilayah dengan posko yang paling sedikit. Selanjutnya Kota Depok mengalami kenaikan kasus 111% dengan bor 66,16% atau 19 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 58 dari total kelurahan. Jakarta Utara mengalami kenaikan kasus 128% dengan bor mencapai 81,21%. Dan posko yang terbentuk baru mencapai 38% atau 12 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 31 total kelurahan. Jakarta Pusat mengalami kenaikan kasus 159% dengan bor mencapai 86,11%. Posko yang terbentuk baru mencapai 19% atau 8 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 41 total kelurahan. Sedangkan Kota Bekasi mengalami kenaikan kasus 192% dengan bor 73,82%. Posko yang terbentuk baru mencapai 18% atau 10 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 55 total kelurahan. Demak di Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus 485% dengan bor mencapai 82,7%, posko yang terbentuk baru mencapai 43% atau 101 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 233 total kelurahan. Sedangkan Bangkalan di Jawa Timur mengalami kenaikan kasus 715% dengan bor mencapai 86,88%. Posko yang terbentuk baru mencapai 26% atau 70 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 260 total kelurahan. Kota Semarang di Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus 64% dengan bor mencapai 93,38%. Posko yang terbentuk baru mencapai 47% atau 81 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 172 total kelurahan. Dan terakhir, Bandung Barat mengalami kenaikan kasus 56% dengan bor mencapai 88,33%. Posko yang terbentuk baru mencapai 48% atau 80 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 164 total kelurahan. Sedangkan terdapat 4 dari 15 kabupaten kota yang mengalami kenaikan tertinggi di minggu ini. Ternyata menunjukkan perkembangan pembentukan posko yang sudah baik, yaitu di atas 50% kelurahan sudah membentuk posko di 4 kabupaten kota ini, yaitu Jepara di Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus 241% dengan bor 73,33%. Posko yang terbentuk sudah mencapai 87% atau 158 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 181 total kelurahan. Sedangkan Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan kasus 74% dengan bor 67,37%. Posko yang terbentuk sudah mencapai 81% atau 70 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 86 total kelurahan. Kota Bandung mengalami kenaikan kasus 60% dengan bor mencapai 86,86% dan posko yang terbentuk sudah mencapai 61% atau 90 kelurahan yang sudah membentuk posko dari 146 total kelurahan. Dan terakhir, Grobogan di Jawa Tengah mengalami kenaikan kasus paling tinggi yaitu 2.803% dengan bor hingga mencapai 93,65%. Namun ternyata posko yang terbentuk sudah mencapai 70% atau 180 kelurahan yang sudah membentuk posko
dari 257 total kelurahan. Hal ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Masih sedikitnya posko terbentuk di 11 kabupaten kota yang ternyata mengalami kenaikan kasus tertinggi, menunjukkan absennya penanganan efektif hingga tingkat terkecil, yaitu desa atau kelurahan. Posko yang menjadi wadah koordinasi antar seluruh perangkat desa kelurahan penting dalam menunjang pelaksanaan PPKM Mikro dan meningkatkan kualitas penanganan COVID-19 sehingga kasus dapat ditekan seminimal mungkin. Namun, dapat juga diambil pelajaran dari 4 kabupaten kota yang sudah banyak membentuk posko, namun kasusnya ternyata masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun posko sudah terbentuk, namun apabila fungsi-fungsi posko tidak dijalankan dengan baik, maka tidak akan membantu memperbaiki penanganan COVID-19 di wilayah tersebut. Untuk itu, saya kembali ingin mengajak seluruh kabupaten kota, terutama kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus tertinggi di minggu ini, untuk segera mengejar ketertinggalan dari pembentukan posko di wilayahnya masing-masing. Jika posko sudah terbentuk di sebagian besar kelurahan, maka langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi posko dalam menunjang PPKM Mikro dapat berjalan dengan baik. Ingat, posko adalah modal utama kita dalam melawan COVID-19 pada tingkat terkecil. Oleh karena itu, kemunculan beberapa lonjakan kasus di beberapa daerah, fasilitas pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas sebagai fasilitas umum vital sudah semestinya siap kapan saja, baik dalam keadaan kondisi COVID-19 terkendali maupun saat kegawat daruratan. Menurut pedoman dari Centers of Disease Control atau CDC, bahwa kunci utama mempersiapkan operasional fasilitas kesehatan yang baik ialah melakukan perlindungan kepada tenaga kesehatan dan kepada pasien secara paralel. Upaya perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang dapat dilakukan antara lain, pertama, vaksinasi tenaga kesehatan sebagai jaminan SDM kesehatan sesuai demi kapasitas pelayanan kesehatan yang mencukupi. Yang kedua adalah screening pasien dan pengunjung sesuai dengan anjuran dari Kementerian Kesehatan. Yang ketiga adalah penggunaan alat pelindung diri atau APD secara layak oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang merawat secara langsung harus betul-betul memiliki kewajiban menggunakan alat pelindung diri secara lengkap. Yang keempat, melakukan inventarisasi APD yang tersedia secara berkala. Jumlah dan kualitas APD harus sesuai dengan jumlah tenaga kesehatan dan jumlah pelayanan kesehatan yang dilakukan. Yang berikutnya lagi adalah mendorong pegawai yang sakit untuk tetap di rumah, yaitu yang mengalami demam, gangguan saluran pernafasan, gejala mirip COVID-19. Pastikan tenaga kesehatan mendapat hak cuti sesuai hak ketenagakerjaan yang berlaku dan pastikan bahwa karyawan memahami kebijakan tersebut. Sedangkan upaya perlindungan pasien yang dapat dilakukan ialah pertama, menangani pasien sesuai dengan pedoman tata laksana pasien yang terbaru, mengacu kepada pedoman dari organisasi profesi dan Kementerian Kesehatan. Kemudian memisahkan ruangan perawatan bagi pasien COVID-19 sesuai tingkatan gejala, baik tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, gejala berat atau kritis, serta pastikan terpisah dengan pasien dengan keluhan penyakit non-COVID-19 dan pengunjung pasien. Pastikan ruangan memiliki sirkulasi udara yang cukup. Kemudian berikutnya memastikan pasien telah divaksinasi COVID-19 dan memastikan optimalisasi upaya preventif lainnya untuk mencegah penularan di dalam rumah sakit seperti kedisiplinan protokol kesehatan. Selanjutnya, mempertimbangkan strategi untuk mengefektifkan kapasitas rumah sakit, misalnya juga dengan memanfaatkan teknologi telemedicine dan menggunakan alat self-assessment. Upaya-upaya ini hanya dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah daerah setempat dan pihak penyelenggara jasa pelayanan kesehatan. Jika terdapat kendala, harap segera mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat agar dapat dicarikan jalan keluarnya. Sebagai penutup,
saya akan menyampaikan beberapa isu penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Pada hari Jumat 11 Juni 2021, pemerintah Indonesia secara resmi menerima sebanyak 1 juta dosis vaksin Sinovac. Dengan tambahan 1 juta dosis ini, pemerintah telah memperoleh 2 juta dosis vaksin yang digunakan untuk vaksinasi gotong royong. Diharapkan kedatangan vaksin Sinovac ini dapat semakin mendukung kelancaran program vaksinasi gotong royong di Indonesia. Sekali lagi, meskipun vaksin terus berdatangan dan ada beberapa orang terdekat yang telah divaksin, kita harus tetap selalu menaati protokol kesehatan demi melindungi diri sendiri dan orang di sekitar. Sekian sesi paparan hari ini, saya lanjutkan dengan tanya jawab media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Tria Mainichi Shimbun, Dwi Suci TV One, Gita VOA, dan Priscilla Jak TV. Mengapa vaksin lansia di kota kecil lebih sulit dan harus menunggu jatah terlebih dahulu? Apa kendalanya? Selain itu, apa yang dilakukan pemerintah untuk menangkal hoax seputar vaksin? Dengan kondisi ini, apakah target herd immunity di bulan Agustus bisa tercapai? Indikator dan perhitungannya bagaimana sehingga bisa muncul target herd immunity tercapai di bulan Agustus untuk DKI Jakarta? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mainichi Shimbun, TV One, VOA, dan Jak TV. Pada prinsipnya, pemerintah terus mengalokasikan vaksin COVID-19 ke daerah-daerah, termasuk ke kota-kota kecil, sehingga masyarakat di daerah dapat segera memperoleh vaksin. Pemerintah terus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi, termasuk juga untuk menangkal berbagai hoax terkait dengan program vaksinasi. Untuk itu, masyarakat juga perlu memastikan kebenaran informasi terkait vaksinasi dengan memeriksanya ke sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan atau juga menanyakan kepada ahli. Melihat perkembangan yang ada, pemerintah optimis akan mencapai target yang telah ditetapkan. Contohnya, sampai saat ini, Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 61,93% untuk pemberian dosis kedua. Herd immunity dapat tercapai jika setidaknya 70% populasi telah tervaksinasi. Terkait dengan cakupan vaksinasi per subpopulasi dan daerah, media serta masyarakat umum bisa terus mengawasi perkembangan secara real time melalui kanal yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu di www.vaksin.kemkes.go.id. Terima kasih. Terima kasih Prof. Selanjutnya dari Christian Chandra Ningsi Kyodo News, Kalista BBC Indonesia, Dwi Suci TV One, Azizah Medcom.id, Thea IDN Times, dan Pradipta RRI. Pemerintah menerapkan PPKM Mikro karena belajar dari India. Tapi India saat ini sedang mengalami lonjakan kasus yang signifikan. Sementara di Indonesia juga terjadi lonjakan kasus. Apakah melihat kasus-kasus yang melonjak, pemerintah masih akan terus menerapkan PPKM Mikro atau akan melakukan PSBB yang lebih ketat? Sebab sejumlah pakar sudah mendorong agar diterapkan pembatasan mobilitas orang yang skalanya lebih besar dan ketat, termasuk membatalkan acara-acara offline besar dan pertemuan tatap muka sekolah agar tidak menimbulkan klaster baru. Selain itu, mengingat ke depannya akan segera ada libur panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kyodo News, BBC Indonesia, TV One, Medcom.id, IDN Times, dan RRI. Saat kita membuat kebijakan kesehatan, banyak hal yang harus dipertimbangkan karena pada prinsipnya keberlangsungan sektor kesehatan tidak bisa terpisahkan dengan sektor sosial kemasyarakatan lainnya, layaknya siklus yang saling berhubungan. Lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah sudah sepatutnya dijadikan pembelajaran bagi daerah tersebut maupun daerah lainnya untuk mengevaluasi pengendalian COVID-19 di tingkat komunitas agar kenaikan kasus dapat dicegah untuk menjadi lebih besar. PPKM Mikro adalah kebijakan yang dibuat untuk dapat mengendalikan kasus COVID-19 di hulu atau akar masalah
yaitu komunitas secara lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, fokus saat ini ialah mengoptimalisasi posko-posko yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan, yaitu melalui penegakan kembali skenario pengendalian sesuai dengan zonasi RT RW setempat. Fungsi pencegahan, penanganan, penegakan, dan pendukung harus dijalankan seimbang agar tujuan posko untuk menurunkan jumlah kasus di suatu daerah ini dapat tercapai, termasuk penerapan mikro lockdown di RT berzona merah. Terkait dengan operasional aktivitas-aktivitas sosial kemasyarakatan, telah ditetapkan beberapa pengetatan. Pada prinsipnya, pemerintah melakukan pembatasan aktivitas masyarakat terbatas pada daerah yang sedang memiliki kasus yang tinggi, disesuaikan dengan lingkup terkecil wilayah administratifnya, yaitu RT. Jika kasus meluas, maka basis pembatasan akan menyesuaikan dengan area yang terdampak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan langsung, beberapa silahkan. Selamat siang, Prof. Wiku. Selamat siang. Ya, saya Kristi dari berita1.com. Izin bertanya terkait data vaksinasi, data sistem informasi data vaksinasi COVID itu, Prof. Apakah memang sistem ini sebenarnya sudah mendata juga atau mensurvei orang-orang yang divaksin tetapi dia tetap tertular atau bahkan meninggal karena COVID? Dan seperti apa rekomendasi penanganannya? Karena kasus yang muncul baru-baru ini di Bangkalan ada 300 nakes yang terkena terpapar COVID, padahal pasti sudah divaksin sebagai garda terdepan kan. Nah, sejauh mana sih Prof ini sistem tersebut bisa mengcover hal tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan yang sama terjadi di daerah lain. Dan yang kedua, untuk tingkat efikasi vaksin COVID di Indonesia yang ada saat ini itu memiliki efikasi bertahan berapa lama sebenarnya ya Prof di dalam tubuh manusia? Dan apakah perlu ada vaksinasi ulang bagi orang-orang yang sudah menerima vaksin? Dan ketiga, terkait tadi pertanyaan efikasi vaksin, apakah sistem satu data tadi, Prof, satu data vaksinasi tadi, nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk vaksinasi ulang? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Kristi dari berita1.com. Jadi sistem satu data vaksinasi tentunya bermanfaat untuk mendata seluruh orang yang divaksin. Dan tentunya segala informasi yang terkait dengan vaksinasi akan disimpan di situ dan dapat digunakan dalam rangka analisis selanjutnya. Adanya informasi dan keadaan terkait dengan pasca vaksinasi itu memang akan baik apabila menjadi satu kesatuan data sehingga seluruh langkah yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan satu data tersebut. Memang belum seluruhnya informasi tersebut masuk dalam arti kaitannya dengan adanya infeksi terulang apabila sudah memenuhi vaksinasi seperti yang terjadi di beberapa daerah tertentu. Nah, dengan adanya seperti ini pasti seharusnya semakin tinggi titer antibodi dari orang yang divaksinasi karena reaksi setiap orang berbeda, tentunya akan memberikan proteksi yang lebih baik. Jadi vaksinasi ulang bisa saja diperlukan apabila jumlah titer antibodi yang ada di seseorang tersebut setelah divaksinasi tidak cukup tinggi untuk bisa menghadang dari potensi kenaikan atau tertular lagi oleh COVID ini. Demikian, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Silahkan. Ya, halo, selamat sore Prof. Wiku. Selamat sore. Saya Diko dari Koran Tempo. Prof. Wiku, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, soal varian Delta ini, Prof. Ini kan dari data dari Kemenkes ini kan varian Delta ini kan banyak ditemukan di Kudus dan di DKI ya. Apakah misalnya sudah ditemukan sumber pertama penularan dari varian Delta di Kudus dan DKI ini dari mana?
Lalu bagaimana sih pemerintah mengatasi penularan varian Delta yang sudah menyebar di 5 provinsi, juga varian dari Inggris yang sudah terdeteksi di 10 provinsi itu gimana Prof cara mengatasinya? Lalu yang kedua, Presiden kan menargetkan vaksinasi 1 juta per hari di bulan depan ya Prof. Sementara sepertinya masih ada keluhan terbatasnya vaksin di daerah. Gimana sih Prof ketersediaan vaksin untuk hari ini, terus juga apakah masih ada kendala di distribusi, terus apakah akan dapat tercapai nih Prof 1 juta per hari di bulan depan. Terus yang ketiga, varian Delta ini kan dikabarkan mempengaruhi kemanjuran vaksin ya Dok. Terus juga dari semua vaksin yang ada di Indonesia, apakah ampuh dan cukup efektif untuk melawan varian Delta ini? Prof Wiku, mohon penjelasannya Prof. Terima kasih, saya terus Prof. Terima kasih Mas Diko dari Koran Tempo. Jadi varian Delta atau 1617.2 tersebut memang ditemukan di beberapa daerah, dan mungkin perkembangan terkini menunjukkan cukup banyak ditemukan dari beberapa daerah seperti Kudus dan Bangkalan. Tapi perlu diketahui bahwa whole genome sequencing atau surveillance terhadap itu memang belum cukup mengcover seluruh wilayah Indonesia, dan juga belum dilakukan secara detail tentang penelusuran asal dari virus ini kemudian menyebar kemana. Karena itu memerlukan WGS atau samples yang jumlahnya lebih besar. Suatu saat nanti dengan jumlah yang akan lebih banyak lagi, kita akan tahu atau bisa menelusuri dari mana virus tersebut berasal, mulai dari masuk sampai ke dalam suatu tempat tertentu. Tentunya itu perlu penelitian lebih lanjut. Pada saat sekarang kita belum bisa menjelaskan tentang itu karena prosesnya masih panjang. Kemudian tentang bagaimana caranya supaya target vaksinasi 1 juta per hari ini bisa tercapai, tentunya pemerintah memastikan bahwa suplai vaksin yang berasal dari luar negeri yang kita adakan itu harus betul-betul mencukupi dengan schedule yang ada, dan kami optimis bahwa vaksin yang ada memadai untuk bisa mencapai target tersebut, karena target tersebut ditetapkan tentunya juga dengan perhitungan ketersediaan vaksin dan juga dengan target yang akan divaksinasi. Kemudian pertanyaan terakhir tadi tentang bagaimana keampuhan dari vaksin yang ada, apakah masih cukup ampuh untuk varian Delta. Pada prinsipnya setiap virus pasti akan mengalami mutasi karena dalam rangka untuk survivalnya. Dan proses mutasinya ini bisa berlangsung terus-menerus apabila potensi untuk menularnya tersedia atau penularannya tetap terjadi. Apakah vaksin yang ada di sini memiliki efektivitas yang masih tinggi atau tidak? Tentunya secara keseluruhan sekarang masih memiliki, karena efektivitas di atas 50% masih terpenuhi, dan tentunya penelitian lebih lanjut harus selalu dilakukan, dimonitor, agar betul-betul vaksin yang digunakan adalah memang vaksin yang efektif. Secara keseluruhan, apa yang ditanyakan oleh Mas Diko juga ditanyakan oleh seluruh orang di dunia. Artinya semua akan pasti melihat kondisi ini dan memastikan bahwa vaksinasi yang dilakukan betul-betul bisa memberikan proteksi kolektif atau herd immunity dari masyarakat yang divaksin. Demikian, terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.